semua komunitas bisa menggunakan PLC ini. Itu makanya kita pakai pola leadership tadi, juga kepemimpinan tadi, apalagi pola dengan namanya Palanta gitu kan. Palanta itu lebih kesannya bisa kepada semua sisi gitu. Dwiva Studio, create your creation. Bagi adik-adik yang ingin mendaftar di Akademi Farmasi Dwi Farma Bukit Tinggi, pendaftaran sudah dibuka ya. Kalian bisa mendaftar melalui link pendaftaran yang tertera di deskripsi box, atau kalian juga bisa mengunjungi Instagram akfardwifarma_official. Halo Sobat Diva, apa kabar? Long time no see ya. Jadi akhirnya Vira ada di sini lagi buat menghibur kalian semua, dan kebetulan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kita kedatangan Pak Hendra dari Palanta Leadership Center. Halo Bapak. Halo Vira, selamat siang. Selamat siang Bapak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Vira gimana? Sehat? Alhamdulillah, kalau Vira sehat Pak. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi boleh sedikit perkenalan buat teman-teman Dwiva Studio nih Pak. Boleh diperkenalkan? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Dwiva semuanya, perkenalkan. Kami Zul Hendra dari Palanta Leadership Center, sebuah lembaga yang bergerak di bidang training, pelatihan, dan motivasi. Oke, itu mungkin sedikit perkenalan ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak kan sedang ada di PLC nih. Ya. Sebelumnya Bapak, sebelum di PLC ini karir Bapak di mana dulu Pak? Boleh tahu dulu? Ya, sebenarnya PLC itu lembaga training sebenarnya, bukan lebih dikatakan sebagai lembaga kerja yang profit ya sebenarnya. Tapi lebih kepada lembaga sekedar ya tempat ngumpul, tempat berbagi, tempat berdiskusi, dan tempat untuk saling memberikan jiwa-jiwa leadership lah kepada orang di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari sisi pekerjaan, mungkin karir sebelumnya ya mungkin cukup melalang buana lah ya. Walaupun melalang buananya nggak ke awan, tapi ya melalang buana di stres-stres ini juga lah. Sempat aktif di pemerintahan juga sebagai wali nagari atau kepala desa. Sebagai wali nagari. Wali nagari atau kepala desa kalau di Indonesia ya, di daerah lain. Itu pertama. Kedua, juga aktif mengelola lembaga-lembaga keuangan. Sekarang kita punya lembaga keuangan khusus membantu ibu-ibu kelompok yang tergabung dalam kelompok-kelompok usaha perempuan, womenpreneur gitu kan. Nah, dari kita kelompok, lalu kita juga punya koperasi, dan sekarang juga aktif di Perhimpunan Advokat Indonesia, PERADI. Keren. Ya, walaupun belum disumpah atau dilantik, tapi sudah aktif di pusat bantuan hukumnya gitu. Berarti Bapak ini bukan hanya berfokus di PLC ini aja, bukan, Pak. Bukan. Banyak karir lainnya yang Bapak jalankan. Iya. Namanya pengacara. Pengangguran banyak acara. Enggak, Pak. Jadi sedikit informasi ya teman-teman. Kemarin ini kan dari BEM Akfar Dwi Farma kita kan sempat mengadakan LDK nih, latihan dasar kepemimpinan. Dan PLC inilah yang kemarin membawa menjadi naungan kami. Jadi di sini nih Vira penasaran nih Pak, sejarah dari PLC ini kapan pertamanya diresmikan, dan itu tuh dari naungan lembaga apa gitu? Ya, pertama juga terima kasih kemarin sudah dipercaya oleh BEM Dwiva untuk melaksanakan LDK bagi pengurus BEM 2022-2023 ya. Iya, termasuk Vira salah satunya wakil presidennya. Selamat juga. Iya, makasih Pak. Wakil presiden. Walaupun masih di sekitar kampus, tapi cukup mudah-mudahan memberikan pembelajaran dan motivasi itu ke depannya. Ya, PLC itu Palanta Leadership Center, sebuah lembaga yang memang kita didirikan oleh kawan-kawan yang punya jiwa leadership, yang juga pernah jadi leader, pemimpin, untuk berbagi bagaimana menjiwai motivasi dan membersamai kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang ada. Alhamdulillah, awalnya kita terbentuk 2019 kita ada sekitar 5 orang kita ya. 5 orang yang tergabung dalam PLC ini. Kita ada 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Nah itu yang tergabung dalam PLC. Dan motivasinya memang gini. Kita kebetulan sejak 2008 sudah membina kelompok-kelompok ibu-ibu.
Kelompok-kelompok ibu-ibu wirausaha. Ada Dari sekitar ibu-ibu berarti. 46 kelompok perempuan yang kita kelola dengan hampir penerima manfaat 1.500 orang. Nah, itu yang kita bina, dan ternyata pembinaan itu tidak hanya dari sisi keuangan atau dari sisi membantu biaya kebutuhan produksi mereka lah. Tapi kita juga penting bagaimana membersamai mereka dari sisi jiwa kewirausahaan. Itu salah satunya, itu motivasi bagaimana kita membangun atau mendirikan PLC ini bagi juga ikut serta lah. Di samping kita bangun mereka dari sisi perekonomian, kita juga bangun mereka dari sisi jual leadernya. Tapi alhamdulillah perkembangan waktu, perkembangan zaman, tidak hanya kelompok SPP, tidak hanya kelompok ibu-ibu, juga perempuan-perempuan hebat ya, gitu kan. Kalau kita istilahnya get ahead, gender entrepreneur together, gitu kan. Bagaimana perempuan itu menjadi wirausaha, gitu kan. Tapi seiring perkembangan kita juga ikut membersamai kawan-kawan di kampus. Terakhir ini dari BEM di IFA terakhir kemarin 2019 kemarin sempat kita juga dengan Stikes Prima Nusantara, termasuk juga perkantoran juga pernah. Kita pernah membersamai kawan-kawan dari Inspektorat Kota Solo ketika itu, dan termasuk dari Nagari sendiri. Nagari kan juga punya program pemberdayaan, punya program-program pelatihan dengan dana desa, gitu kan. Mereka ya kerjasama dengan PLC, ada beberapa nagari di Agam, termasuk kemarin juga kita sempat sebelum COVID memang ketika COVID kita juga vakum ya, vakum gak ada kegiatan. Alhamdulillah kita sempat diundang juga ke Sijunjung, ke Pasaman, ke Pesisir dan sebagainya untuk memberikan membersamai lah komunitas-komunitas yang ada di sana. Berarti PLC ini target pasarannya nggak cuma di kalangan mahasiswa, tapi juga dari masyarakat, semua ibu-ibu komunitas, dan semuanya. semua komunitas. Termasuk itu, kita juga sempat membersamai kelompok-kelompok remaja masjid. Nah, itu pernah juga kita laksanakan pelatihan kepemimpinan, manajemen organisasi bagi kelompok remaja masjid. Jadi semua komunitas lah. Semua komunitas bisa menggunakan PLC ini. Itu makanya kita pakai pola leadership tadi, juga kepemimpinan tadi, apalagi pola dengan namanya Palanta, gitu kan. Palanta itu lebih kesannya bisa kepada semua sisi, gitu. Nah, gitu mungkin kira sedikit mengenai sejarah bagaimana kami atau kita mendirikan PLC itu. PLC ini termasuk cabang lembaga Pak, atau memang punya pusatnya sendiri? Ya, PLC ini? Kalau pusatnya sebenarnya kita di samping kita berdiri di bawah PLC itu, kita juga lembaga naungannya namanya BKAN ya. BKAN. Badan Kerjasama Antar Nagari. Itu sebuah lembaga yang memang mengatur tentang pemberdayaan desa, pemberdayaan nagari. Nah, alhamdulillah kita pusatnya kita kan ada di Kecamatan Ampeangke. Mungkin kalau Vira, mungkin sahabat Viva semuanya, mungkin kalau menuju arah Payakumbuh itu ada di Biaro, ada di komplek kantor camat Ampeangke. Di situ sekretariat kita, Palanta kita. Nah, di situ kita namakan Palanta Pemberdayaan, lengkap semuanya. Nah, tiap hari nggak pernah sepi, alhamdulillah. Ada kelompok ibu-ibu SPP, ada pemerintah nagari, ada semuanya berkumpul di sana. Nah itu. Nah jadi berada di bawah naungan sebenarnya Badan Kerjasama Antar Nagari. Tetapi karena itu tidak bisa dibadan hukumkan, maka kita bikin namanya Yayasan Sinergi Peduli Insani. Nah inilah sebagai lembaga yang sudah mempunyai akta Kemenkumham untuk menaungi menaungi Palanta Leadership ini. Nah itu bila. Berarti PLC ini sudah termasuk lembaga besar yang banyak dipercayai kalangan-kalangan. Masih belum besar sih, masih belajar kita. Tapi kan sudah banyak dipakai gitu untuk kalangan-kalangan lain gitu ya, kan Pak. Alhamdulillah Lancar gitu. Insya Allah sampai hari ini alhamdulillah lancar. Sebelumnya ada nggak sih Pak kayak susahnya untuk membangunkan organisasi ini pas awal-awal PLC ini dibangun gitu? Itu udah pasti. Yang namanya sebuah organisasi ada berbagai macam ragam pemikiran di sana, ada berbagai macam kepentingan di sana. Nah ini yang kita bangun. Bagaimana kita membangun kebersamaan? Alhamdulillah, ya karena kita bangun kebersamaan dengan kru-kru yang ada, termasuk dengan dukungan dari lembaga-lembaga yang ada, stakeholder yang ada. Alhamdulillah kita bisa berjalan sampai hari ini. Yang ini yang susah dalam sebuah organisasi, termasuk di BEM sendiri, bagaimana menyamakan pemahaman. Nah ini kan Vira jadi wakil presiden ini. Ini kan ada BEM di WIFA itu kan berbagai macam kalangan karakter mahasiswa. Nah ini yang bagaimana membangun, menyamakan persepsi satu pemahaman ini. Nah itu yang sulit. Tapi alhamdulillah saya rasa mungkin sembari berjalan waktu, dalam perjalanan waktu insya Allah mungkin bisa kita jalani lah. Iya, kayak yang Bapak bilang tadi yang namanya organisasi itu kadang mereka ada kendalanya itu tuh di orang di dalamnya, ya kan, untuk menggabungkan pemikiran-pemikiran mereka. Pasti. Gitu kan Pak. Kemarin waktu kita ngadain LDK itu
Vira lihat kan kemarin teori-teorinya dari game-gamenya supaya nggak bosen itu benar-benar luar biasa, benar-benar patut diacungi jempol. Jadi Vira penasaran nih, bagaimana kinerja dari PLC sendiri untuk mempersiapkan kalau misalkan akan mengadakan LDK gitu? Iya, kita kan tim. Jadi tim ada tupoksi masing-masing. Nah, ada tupoksi masing-masing gitu kan yang membidangi ini dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita dapat tawaran kerjasama untuk melaksanakan kegiatan apakah namanya LDK, capacity building atau turban training gitu kan, atau kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan dan sebagainya, biasanya kita lihat dulu target kita siapa, maunya seperti apa. Nanti keluaran LDK atau keluaran kegiatan ini maunya seperti apa gitu kan. Nah itu kita survei, kita pelajari, lalu kita rembukan dalam tim. Nah timnya berbagi, nanti ternyata targetnya ingin seperti ini. Nah lalu makanya kita bikin, yaudah polanya seperti ini dan media yang kita gunakan ini. Dan apalagi kita juga sudah punya memang media-media yang sudah siap untuk kita bawa ke lapangan lah gitu. Nah, kita tinggal membagi porsi aja. Saya kan dalam LDK-nya 1 hari full gitu kan. Nah, kita kan bisa perkirakan. Ini permainan ini sekian menit gitu kan. Bisa kita game-game outbound ini sekian sesi gitu kan. Nah, di situ nanti tim itu bekerja. Nah, kita berbagi yang instruktur coach istilahnya kan kita di LDK atau di lapangan di outbound training itu kan. Nah, di sisi belakang dapur belakangnya gitu kan ada yang nyiapin, di belakang ada nyiapin satu. Nah, ketika kawan-kawan yang menyiapkan media itu mereka sudah paham dengan alurnya, mereka tinggal siapkan saja. Jadi ketika coachnya berbicara, timnya sudah menyiapkan media apa yang harus disiapkan. Nah, gitu sebenarnya. Jadi benar-benar sudah terkoordinator gitu. Jadi nggak akan ada masalah lagi di dalamnya. Tapi misalkan masalah nanti, pasti ada. Iya, itu. Kalau misalkan ada masalah di dalam acara itu, Pak, itu nanti gimana? Rasa sigap dari anggota itu gimana, Pak? Iya, karena memang gini, Vira ya. Karena memang kawan-kawan alhamdulillah mereka sudah terbiasa. Mereka sudah terbiasa terjun ke lapangan seperti itu. Dan ketika terjadi kendala-kendala yang mereka sudah paham biasanya, langsung kendala seperti apa yang bakal bisa terjadi, ditanggulangi, gitu. Langsung bisa dicarikan jalan keluarnya. Walaupun keluar dari konsep awal, tetapi sepanjang tidak mempengaruhi, sepanjang tidak membuat konsep awal tadi berantakan, ya alhamdulillah kita tetap laksanakan. Nah, gitu. Oke. Boleh nggak Pak Vira tanya, kalau misalkan ada anggota lain yang ingin bergabung di PLC itu gitu gimana caranya, Pak? Boleh. Kita tinggal gabung aja. Ada persyaratan tertentu gitu kayak? Yang penting gini. Yang penting punya jiwa leadership itu pertama, dan bisa menguasai medan atau menguasai segala setiap bentuk kegiatan kita lah, itu penting. Ya Vira kalau nanti minat bisa. Berarti itu mahasiswa pun boleh ikut dan kalangan masyarakat biasa pun juga boleh ya Pak? Boleh. Ya kita gini. Kita tergantung materi. Misalkan materi output dari keluaran LDK atau keluaran dari capacity building ini seperti ini gitu kan. Kita nggak punya tenaga. Kita kan kru yang ada di PLC, coach yang ada di PLC itu kan tidak pintar semuanya, artinya dalam artian tidak bisa semua, tidak make it fair lah. Bisa semuanya gitu kan. Ada sesuatunya kendalanya, kita cari bantuan tenaga-tenaga dari lain, termasuk salah satunya, dan juga dengan lembaga-lembaga yang ada gitu kan, kita bisa saling kerjasama. Cuma sayangnya ini, untuk di Sumatera Barat, lembaga-lembaga training ini agak kurang gitu kan. Lembaga kayak outbound training itu memang masih kurang. Masih agak beda dengan, kurang peminatnya mungkin Pak. Kurang peminat pertama, dan kurang tenaga-tenaga untuk itu. Nah, apalagi kalau kita lihat di Bandung seperti itu kan, itu banyak lembaga-lembaga training itu yang mereka sudah melalang buana dan sebagainya. Kan gini banyak kesempatan, peluang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan capacity building, training, outbound dan sebagainya, game-game kebersamaan itu banyak sebenarnya. Kayak perkantoran-perkantoran, sekolah dan sebagainya, termasuk kampus sendiri, OSIS dan sebagainya, remaja-remaja, kelompok komunitas-komunitas itu mereka butuh penyegaran-penyegaran seperti itu. Nah boleh nanti kalau Vira minat nanti baik kita sikapi nanti. Insya Allah nanti Vira kabarin ya Pak ya. Dan juga kan aktivitas ini bisa menjadi healing tersendiri buat orang-orang yang ikutan LDK ini kan ya Pak. Jadi Vira juga ingin meminta tanggapan dari Bapak sendiri yang kemarin sebagai penanggung jawab PLC kemarin saat kami ikut LDK. Bagaimana tanggapan dan motivasi Bapak dari untuk kami dari BEM Akfar Dwi Farma, Pak? Ya, yang pertama BEM Akfar Dwi Farma adalah BEM yang hebat.
yang hebat adalah orang-orang hebat. Dan memang orang-orang yang sudah ditakdirkan untuk menjadi orang-orang hebat gitu kan. Kenapa? Buktinya mereka mau gitu kan. Mereka mau ikut serta dan mau berorganisasi di tengah kesibukan kampus gitu kan. Saya yakin percaya di Akfar ini kesibukannya cukup kesibukan kuliahnya cukup berat juga gitu kan. Praktek, labor dan sebagainya gitu kan. Nah, masih menyempatkan diri untuk mau berorganisasi. Nah, ini kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa nih kepada BEM Akfar Dwi Farma. Nah, terkait dengan LDK yang kita laksanakan kemarin itu ya cukup bagus dan alhamdulillah dari 1 hari full kita kemarin ya melaksanakan kegiatan dari pagi sampai sore gitu kan. Kita melaksanakan kegiatan dan cukup antusias dan banyak sih perkembangan-perkembangan dan jiwa-jiwa leadership yang harus digali, harus muncul. Nah, ini bagaimana nanti BEM, pengurus BEM, Vira sebagai wakil presiden dan presidennya nanti dengan menteri-menteri yang ada, bagaimana mengakomodir potensi-potensi dari kawan-kawan itu semua. Karena ketika si A dia punya potensi ini, si B dia punya potensi ini, si C dia punya potensi ini harus digabungkan, dikolaborasikan, dikolaborasikan menjadi pemikiran atau menjadi ide-ide dan menjadi action, yang cukup yang bisa membuat gebrakan-gebrakan untuk kampus itu sendiri dan termasuk organisasi dan bagaimana penempaan diri menjadi jiwa leadership itu. Gitu kira. Dan kemarin ini untuk teman-teman dari BEM yang sudah ikutan itu memang mereka kan sudah punya niat untuk berorganisasi dengan ikut LDK kemarin kan Pak gitu. Jadi di situ nampak mana yang orang-orang yang memang berniat untuk berorganisasi yang punya waktu dan bisa memanage waktu gitu kan Pak. Dari situ juga kita belajar bagaimana memimpin diri kita sendiri dan orang-orang lain gitu ya Pak ya. Kemarin sebenarnya kami punya banyak banget pembelajaran yang didapatkan dari LDK kemarin ini dari anggota PLC juga. Baik Sobat Dwifa, sekian dari saya dan Pak Hendra. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe Dwifa Studio dan jangan lupa follow IG BEM Akfar Dwi Farma dan Akfar Dwi Farma Official, oke? Oke, sahabat Dwifa semuanya, kami dari PLC sebagai sebuah lembaga training Palanta Leadership Center mengajak kerjasama dari kita semuanya mungkin yang dari kampus atau dari komunitas, dari perkantoran, sekolah dan sebagainya untuk bergabung dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepemimpinan maupun jiwa leadership dan capacity building. Temui kami di Palanta Pemberdayaan di Komplek Perkantoran Kecamatan Ampeangke, Kabupaten Agam. Mungkin bisa di nomor kontak mungkin ya di 08 13 63 58 21 39. Oke, terima kasih.